Welcome to Keep Venture. Let's open the maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Wah, sudah hawa-hawa liburan ya. Kita tetap mau memuji Tuhan. Ayo sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami pagi ini. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Pagi ini kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Tuhan kiranya sertai acara hari ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia sudah lahir untuk kita. Mari kita nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari
apakah arti Natal bagi kita? Kita sama-sama mau menyiapkan hati kita agar hati kita bisa seperti palungan untuk tempat lahirnya Juru Selamat kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Seperti palungan, biarlah hati kita dilayakkan untuk menyambut Tuhan Yesus. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti, Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita menyanyikan bersama paduan suara. Bersama paduan suara, surgaku menyanyi. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di antara manusia. Nyanyi dunia berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi, indahnya Natal di hatiku. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, duduk yang manis dan dengarkan firman Tuhan ya. Song of the Month. Yay! Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak senang sekali boleh berjumpa kembali dengan adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami hari ini mau bersama-sama dituntun oleh-Mu ya Tuhan untuk mengerti firman-Mu hari ini. Berkati kami ya Tuhan yang mendengarkan, berikan kami hati yang mau belajar firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Hari ini firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 56. Di dalam firman Tuhan ini adik-adik mengisahkan tentang seorang perempuan muda bernama Maria. Dia adalah perempuan muda yang tinggal di kota Nazaret. Dia sudah bertunangan dan akan menikah dengan seseorang yang bernama Yusuf. Yusuf itu berasal dari keturunan Raja Daud. Adik-adik, pada suatu hari Allah mengutus malaikat untuk mengunjungi Maria. Kata malaikat itu, "Salam. Kamu sangat istimewa, Tuhan besertamu." Adik-adik, Maria sangat takut dan bingung dengan kedatangan malaikat itu dan dengan kata-kata yang disampaikan oleh malaikat itu. Kenapa ya malaikat itu datang? Maksudnya apa ya? Adik-adik, malaikat itu menenangkan perempuan muda itu. Katanya, "Jangan takut Maria, Allah telah memilih kamu untuk menjadi ibu dari seorang bayi laki-laki yang harus kamu namai Yesus. Dia akan menjadi sangat hebat dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan dia akan memerintah atas kerajaan yang kekal selama-lamanya." Maria bertanya-tanya adik-adik, bagaimana hal itu mungkin? Kata Maria, "Aku masih gadis, aku belum menikah." Kemudian malaikat itu berkata, "Roh Kudus akan datang kepadamu dan anakmu akan dikenal sebagai anak Allah. Bahkan saudaramu Elisabet yang katanya terlalu tua untuk mempunyai anak akan melahirkan seorang anak laki-laki. Allah dapat melakukan segala sesuatu dan dia selalu menepati janji-janjinya." Nah, karena perkataan malaikat itu adik-adik, Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu." Adik-adik, di sini Maria mau menaati semua yang Allah katakan. Maria dengan tulus dan berani menyatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan dan dia berserah kepada kehendak Allah agar dia menjadi ibu sang juru selamat. Adik-adik, kata-kata dari Maria itu menunjukkan bahwa Maria sangat percaya dan beriman sepenuhnya di dalam Allah. Kemudian adik-adik, malaikat itu pergi. Dan Maria segera bersiap-siap untuk mengunjungi kerabatnya, yaitu Elisabet. Dia terburu-buru pergi ke perbukitan Yudea. Ketika ia sampai di rumah Zakaria, kedua perempuan itu sangat bahagia. Mereka saling bertemu karena mereka penuh dengan Roh Kudus dan Elisabet itu berseru, "Diberkatilah engkau oleh Allah dan begitu juga anak yang kau lahirkan itu. Aku sangat berbahagia karena ibu juru selamatku datang mengunjungi aku." Adik-adik, di sini Maria menjawab Elisabet dengan kata-kata pujian yang indah dari Alkitab. Beginilah kira-kira apa yang dikatakan oleh Maria itu. "Jiwaku memuliakan Tuhan dan rohku penuh sukacita ketika aku berpikir tentang Allah, yaitu juru selamatku. Karena dia sangat baik dan murah hati kepadaku, hambanya yang rendah. Dan karena kehormatan yang besar yang oleh Yang Maha Kuasa telah diberikan kepadaku, orang yang hidup sesudah aku akan menyebut aku berbahagia. Namanya sungguh kudus." Di sini adik-adik, Maria tinggal bersama-sama dengan Elisabet kira-kira selama 3 bulan sebelum pulang kembali ke rumahnya di Nazaret. Adik-adik tahu nggak? Nama Yesus itu artinya adalah Tuhan adalah keselamatan. Iya, betul adik-adik, Yesus itu adalah juru selamat kita. Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa dia itu Immanuel. Arti dari Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Adik-adik, di dalam Injil Yohanes, dia disebut sebagai firman. Yesus disebut sebagai firman. Yesus mempunyai banyak nama adik-adik. Nama dan sebutan yang sangat mulia yang memberitahu kepada kita betapa mulianya dan hebatnya Tuhan Yesus. Seperti Maria, kita dapat percaya kepada Allah dan memuji Dia untuk menjadi juru selamat kita. Memory verse. Dan adik-adik,
tibalah saatnya kita menghafalkan ayat hafalan kita. Pada minggu ini ayat hafalan terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 14b. Kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Oke adik-adik, sampai sini pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menyatakan diri-Mu sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ya Tuhan sebagai anak-anak untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kami. Tolong kami ya Tuhan dan tuntun kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, mengapa Allah memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus? Apa istimewanya Maria? Adik-adik, jika kita melihat latar belakang dari Maria, sebetulnya tidak ada yang istimewa dari Maria. Tetapi pemilihan Tuhan kepada Maria itu sebetulnya menunjukkan bahwa melalui Maria Tuhan menggenapi janjinya mengenai Mesias yang ada di dalam perjanjian lama. Seperti tentang janji bahwa keturunan perempuan yang akan mengalahkan ular itu terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Juga lahir dari seorang anak darah itu terdapat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Kemudian keturunan dari Raja Daud itu terdapat di dalam Yeremia 23 ayat 5-6 dan Yesaya 11 ayat 1-2. Maria juga adalah seorang yang berasal dari Nazaret, kota di mana Allah bernubuat bahwa Mesias akan berasal dari kota itu. Nubuat itu terdapat di dalam Yesaya pasal 53, Zakaria pasal 9 ayat 9, dan Matius 2 ayat 23. Adik-adik, kita juga harus menyadari bahwa dalam memilih seseorang untuk pekerjaannya, Allah memiliki hak untuk memilih secara bebas sesuai dengan yang Allah mau. Tetapi kita juga harus ingat bahwa di dalam diri Maria ada hati hamba yang ia miliki. Sikap hati inilah yang penting ketika Allah memilih seseorang untuk terlibat di dalam pekerjaannya. Dengan demikian, kita bisa menyadari bahwa kesempatan melayani Tuhan itu merupakan anugerah. Bukan karena kita hebat, Ia memilih kita bukan karena kelebihan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Dan Allah selalu memilih orang-orang yang mau taat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena itu adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu melihat bahwa ketika Allah itu memilih kita, semuanya karena anugerah. Dan kita juga bisa melihat rekan-rekan, teman-teman sepelayanan kita, bahwa orang-orang itu telah menerima kasih anugerah dari Allah. Dan ketika kita bisa melayani Tuhan, kerjakanlah pelayanan kita dengan hati yang taat kepada Tuhan. Selamat menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Song of the Month. Yay! God so loved the world that He gave His only Son,
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.